Berdoa itu adalah sebuah ritual yang ada dalam setiap agama. Ada suatu rahasia dari para ahli ilmu hikmah, ahli ilmu spiritual, di mana rahasia tersebut adalah tentang waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ketika Anda berdoa tepat pada waktu yang akan dijelaskan nanti, maka besar peluangnya doa Anda itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda mengetahui rahasia-rahasia waktu mustajabah tersebut, jangan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Misalnya untuk mendoakan kejelekan bagi orang lain. Gunakanlah untuk doa-doa yang baik dan berguna bagi masa depan Anda. Baiklah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Sebagai umat beragama, kita tentunya itu tidak lepas dari yang namanya doa. Apapun agama Anda, doa itu sama, yaitu sebuah permohonan kepada penguasa alam jagat raya ini. Dalam tradisi ilmu hikmah, ketika seseorang itu melakukan ritual doa, maka semuanya itu diatur sedemikian rupa pemirsa, baik dari bacaannya ataupun waktu melakukan ritual doa tersebut. Menurut pemahaman para spiritualis ahli hikmah, hal ini karena Allah dalam menciptakan sebuah waktu bukanlah sembarangan, melainkan ada suatu saat tertentu di mana dalam waktu tersebut itu tersimpan sebuah rahasia, yaitu apabila seseorang berdoa tepat pada saatul ijabah atau saat mustajab, maka doanya itu akan cepat sekali sampai ke langit, sehingga berpeluang sangat besar untuk dikabulkan. Setelah Anda tahu waktu mustajabah yang akan kami sampaikan nanti, Anda itu bisa merumuskannya sendiri pemirsa. Silakan simak penjelasan ini sampai selesai ya, jangan di skip-skip. Tujuannya itu agar Anda tidak bingung. Pembagian saatul ijabah. Pembagian waktu ini berdasarkan tradisi ijazah ilmu hikmah dari para ulama-ulama, para kiai-kiai kuno, kiai-kiai zaman dulu. Yang pertama yaitu sesudah melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah melakukan sholat 5 waktu, Anda jangan langsung pergi ya, tetapi usahakan berzikir dan berdoa walaupun itu hanya 1 atau 2 menit. Waktu ini adalah termasuk saat yang ijabah, saat yang sangat baik sekali untuk berdoa. Para ahli tarekat itu biasanya melakukan zikir itu setelah melakukan sholat 5 waktu ini. Zikir tersebut rutin dilakukan setiap hari. Yang kedua, tengah malam. Waktu tengah malam itu adalah waktu yang sangat baik untuk menghantarkan doa kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam. Karena ya, sangat sering sekali di waktu ini para malaikat itu datang ke bumi pemirsa. Di kalangan penganut ilmu gaib jalur kiri ya, alias penganut ilmu hitam, waktu tengah malam ini dimanfaatkan untuk ritual pemujaan kepada makhluk gaib. Terkadang itu juga digunakan untuk melakukan santet, teluh, dan lain sebagainya. Karena di waktu ini memang sangat terkenal sekali, sangat mustajabah untuk melakukan doa. Alangkah baiknya itu sebelum berdoa di waktu ini, lakukan dulu yang namanya sholat hajat ya. Baru setelah itu panjatkan doanya. Alangkah lebih baiknya lakukan di tempat yang sepi dari hiruk pikuk kegiatan manusia. Yang ketiga adalah di antara azan dan iqomah. Biasanya sangat jarang yang berdoa di waktu ini pemirsa. Padahal waktu ini adalah termasuk waktu yang sangat ijabah. Sambil nunggu iqomah, sambil nunggu sholat berjamaah, maka sebaiknya Anda lakukan doa-doa khusus di waktu ini. Kemudian yang keempat adalah saat malam hari. Malam hari di sini yaitu waktunya itu sehabis sholat isya sampai sebelum subuh. Waktu ini juga termasuk saat yang baik,
Di malam hari pintu alam gaib itu terbuka pemirsa. Jadi doa itu akan cepat sampai. Yang kelima, hari Kamis malam Jumat. Dalam satu minggu terdapat 7 hari. Nah, dari 7 hari tersebut ada satu hari spesial, yaitu hari Jumat. Di hari ini adalah waktu dilaksanakannya ibadah sholat Jumat, yang mana ibadah ini memang dikhususkan hari Jumat saja. Di hari lain tidak ada, karena memang hari Jumat ini sangat spesial sekali. Nah, di malam Jumat ini juga termasuk waktu saatul ijabah. Dimulai habis maghrib malam Jumat itu sampai hari Jumatnya itu menjelang maghrib. Para praktisi ilmu gaib itu sering mengambil waktu ini untuk berbagai ritual pemirsa. Memang waktu malam Jumat ini sudah sangat terkenal itu akan kesakralannya sejak dulu. Banyak sekali ritual-ritual yang dilaksanakan di malam Jumat ini. Yang keenam, setelah waktu asar hari Jumat. Nah, di waktu ini juga sangat baik sekali untuk amalan-amalan doa. Biasanya orang-orang dulu itu melakukan amalan doa dari setelah sholat asar itu sampai menjelang maghrib. Yang ketujuh, ketika menjadi musafir atau ketika bepergian. Tentunya musafir di sini adalah bukan sembarangan pemirsa, melainkan seorang musafir dengan tujuan-tujuan yang baik. Contoh, menjadi musafir dengan tujuan ziarah para makam wali-wali Allah, para ulama-ulama zaman dulu. Kemudian menjadi musafir untuk menghadiri majelis-majelis ilmu atau pengajian-pengajian tertentu. Bukan musafir ke tempat-tempat maksiat ya, mungkin seperti diskotik, lokalisasi, dan lain sebagainya. Di kalangan para nahdiyin memanfaatkan waktu ketika menjadi musafir ini untuk amalan-amalan, yaitu membaca Al-Quran, zikir-zikir tertentu di lokasi makam yang diziarahi tersebut. Hal ini dapat kita lihat ya, mungkin di makam-makam para wali itu selalu ramai dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan bacaan-bacaan zikir tertentu. Yang kedelapan, pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu terkenal dengan bulan penuh hikmah dan bulan penuh keberkahan. Karena di bulan ini ya, seluruh umat Islam ya di seluruh dunia melakukan ritual ibadah puasa. Sehingga energi-energi positif itu terkumpul sangat besar sekali. Selain puasa, umat Islam itu juga banyak yang membaca kitab suci Al-Quran. Terus kemudian sholat-sholat sunnah yang jumlah rakaatnya itu cukup lumayan banyak. Maka dari itu, doa-doa di bulan Ramadan ini akan sangat cepat sekali diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, ketika mendengar adzan. Adzan itu adalah suatu cara untuk memanggil orang melakukan ibadah sholat pemirsa. Namun bukan sekedar panggilan, tetapi di balik suara adzan ini ada suatu energi positif yang terpancar. Sehingga ketika terdengar azan, maka alangkah baiknya itu dijawab dengan doa-doa khusus. Sambil menjawab dengan doa khusus tersebut, hati itu harus dihadirkan memanjatkan permohonan kepada Allah. Karena di waktu azan ini termasuk saatul ijabah, yaitu saat yang mustajab untuk berdoa. Yang ke-10, pada waktu bersujud. Di dalam sholat itu ada salah satu rukun, yaitu sujud. Nah, di waktu sujud inilah saat yang ijabah untuk berdoa. Namun para fuqaha atau ahli ilmu fikih ya bersepakat bahwa doanya itu harus berbahasa Arab. Karena kalau dalam bahasa lain akan membatalkan ibadah sholat itu sendiri. Namun ada suatu kaifiyah, ada suatu cara yang tidak membatalkan sholat pemirsa, yaitu doanya melalui hati. Dalam lisan kita itu membaca bacaan sujud, namun hati kita itu dibarengi permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, pada waktu membaca Al-Quran. Ketika Anda membaca Al-Quran, baik itu 1 atau 2 ayat saja, jangan lupa hadirkan hati untuk berdoa kepada Allah. Syukur-syukur bisa membaca satu surat. Satu surat mungkin surat Yasin, surat Al-Waqiah, dan lain sebagainya. Karena Al-Quran itu adalah kitab suci yang sangat mulia. Apabila dibaca, maka doanya itu bisa mustajab. Yang ke-12 yaitu pada waktu khatam Al-Quran. Ketika Anda bisa menghatamkan atau menghabiskan bacaan Al-Quran, jangan lupa Anda berdoa pemirsa. Karena doa Anda itu akan dibarengi dengan doanya para malaikat yang kurang lebih itu ada 60.000 ataupun 70.000. Para malaikat ini mendoakan Anda. Apa tujuan Anda akan didoakan oleh para malaikat ini? Yang ke-13, ketika melihat Ka'bah. Melihat di sini bukan melalui layar kaca pemirsa, tetapi melihat langsung.
Tentunya hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang beribadah haji atau umroh saja. Kita yang belum berhaji ataupun yang belum umroh itu bisa titip doa kepada mereka. Yang ke-14 yaitu pada hari Arafah. Hari Arafah yaitu jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada hari ini para jamaah haji itu sedang melakukan ritual wukuf di padang Arafah. Nah, ketika itu kita yang tidak beribadah haji itu bisa berdoa. Alangkah baiknya itu ditambah dengan yang namanya puasa Arafah. Yang ke-15 ketika berziarah di makam Rasulullah. Kalau Anda itu bisa berziarah di makam Rasulullah, maka jangan lupa Anda berdoa sebanyak-banyaknya. Karena doa Anda itu akan sangat mustajab sekali. Bahkan para ahli spiritualis, ahli dzikir, para sufi bisa bertemu secara rohani ketika berziarah ke makam Rasulullah ini. Juga jangan lupa Anda harus membaca sholawat itu sebanyak-banyaknya di makam Rasulullah ini. Tentunya dengan sholawat tersebut akan menjadi berkah tersendiri apalagi dibaca di hadapan makam Rasulullah. Tentunya Rasulullah itu akan sangat senang sekali dan akan mendoakan kita dengan doa yang tentunya itu sangat mustajab sekali. Yang ke-16 yaitu ketika dalam majelis dzikir. Majelis dzikir yaitu kumpulan orang-orang yang melakukan dzikir kepada Allah, yaitu mungkin membaca Asmaul Husna atau membaca tahlil, membaca rotib dan lain sebagainya. Pokoknya kumpulan orang ini membaca doa-doa, membaca dzikir kepada Allah. Nah, di majelis inilah doa-doa kita itu menjadi lebih mustajab ya. Karena di majelis dzikir ini sesungguhnya itu dihadiri oleh para malaikat. Yang mana para malaikat ini selalu ikut berzikir dan berdoa kepada Allah. Namun kita tidak bisa melihatnya pemirsa. Itulah yang termasuk saatul ijabah atau waktu-waktu yang baik untuk berdoa. Nah, setelah mengetahui saat-saat tersebut, Anda bisa memilih salah satunya salah satu waktu atau bisa membuat rumusan waktu sendiri berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah kami sampaikan tadi. Contohnya mungkin Anda mengambil waktu di malam Jumat, maka bisa dilakukan pada waktu tengah malam. Contohnya lagi Anda bisa berziarah kubur di makam para wali pada hari Kamis malam Jumat, lalu berzikir dan berdoa di makam tersebut. Semakin jauh makamnya, maka semakin baik karena Anda termasuk seorang musafir, di mana seorang musafir ini doanya mustajab ya. Contoh satu lagi, Anda bisa mengambil malam hari mungkin di hari Arafah dan siangnya Anda bisa berpuasa. Namun hal ini hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali. Dan seterusnya Anda bisa membuat rumusan-rumusan tersendiri. Nah, mungkin cukup itu dulu. Saya Patih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.